Gua ada pertanyaan nih buat kalian. Jika kalian melihat zombie, hal apa yang akan kalian lakukan? A. Berlari. Kasih paham bos. Kasih paham bos. B. Bersembunyi. C. Berpasrah diri. Terima kasih Pak Joko. Atau D. Berbicara santai. Oke kawan, pada kesempatan kali ini gue bakalan review film 28 Years Later, The Bone Temple. Are you ready? Ini adalah film yang bener-bener gue tunggu-tunggu di tahun 2026 awal, yaitu 28 Years Later, The Bone Temple. Kenapa demikian? Ya karena kalau misalnya udah nonton dari film-film sebelumnya kayak misal 28 Hours Later, 28 Weeks Later, sama film 28 Years Later yang pertama. Nah, lanjutannya ini bener-bener gue sangat amat penasaran dari bagian plotnya. Ditambah di film sebelumnya yang 28 Years Later sebelumnya itu tuh dari segi editingnya, woy, dari segi visualnya itu bener-bener menurut gue unik banget. Baru kali ini gue menonton film yang dimana ketegangannya itu dibantu sama editingnya. Jadi nggak cuma sekedar oke, ada tipe zombie baru, tapi dengan hasil editingnya itu membuat gue menjadi semakin tercekam gitu loh. Nah, akan tetapi apakah hype dan harapan gue itu bisa terpenuhi dalam film 28 Years Later yang baru aja gue tonton kemarin ini? Ya, ayo kita bahas gitu loh. Pertama dari segi first impression terlebih dahulu. Kalau misalnya udah nonton film sebelumnya ya jelas ini wajib banget buat ditonton gitu loh. Dari segi plotnya, karena emang ini langsung nyambung dari film sebelumnya. Nggak ada embel-embel flashback, nggak ada embel-embel kayak flashback gitu, maksudnya nggak ada throwback, nggak ada kayak nyuplikin klip-klip masa lalu yang kayak kebanyakan film-film lanjutan kan kayak gitu kan. Wah, ini cerita lanjutan nih, cerita sebelumnya dibahas ulang dikit gitu, di awalnya kayak apa gimana nih, ini nggak ada gitu loh. Makanya gue seneng banget sama film tipikal-tipikal yang lanjutan, terus langsung dilanjut aja gitu, nggak ada basa-basi embel-embel pakai throwback masa lalu tuh nggak ada gitu loh. Nah kemudian kalau misalnya bagi kalian yang emang pengen nyoba film tontonan yang fresh atau coba cari franchise yang menurut kalian masih unik dan bisa diikuti di zaman sekarang, gua rasa 28 Years Later ini bener-bener sangat amat wajib buat kalian ikutin. Apalagi kan ini bertemakan zombie, dan gua bakal bilang seterusnya nanti di review kedepannya kalau misalnya film ini bener-bener menurut gua cerita zombie yang fresh dan absurd gitu. Karena gua sendiri nggak nyangka zombie aja bisa diajak ngomong gitu loh, kayak mau diceramahin, asli dah. Tapi kalau misalnya kalian emang bener-bener nggak ngikutin film-film sebelumnya, terus kalian pengen iseng nonton yang ini, gua rasa kalian mending pikir 1000 kali dulu gitu loh. Karena emang film ini nggak ada nyinggung atau sangkut pautnya dengan film-film sebelumnya, jadi ya otomatis langsung mulai di zaman itunya. Kalau misalnya kalian emang ada penasaran dulu lah apakah film ini worth it apa enggak, gua rasa ya kalau misalnya kalian rasa penasaran terlebih dahulu yang muncul gitu ketika film ini keluar, gua rasa kalian justru nggak akan mau ngikutin film-film sebelumnya gitu. Karena memang dari segi kalau misalnya gua ngerasa tiba-tiba langsung nonton film ini, banyak banget kekurangannya gitu loh, sehingga membuat orang tuh jadi tidak tertarik untuk menonton film-film yang sebelum-sebelumnya. Gua ngerasanya sih seperti itu, atau mungkin gua salah, silahkan koreksi di kolom komentar. Nah, lanjut aja, kita langsung ngebahas dari bagian visualnya terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya dari segi visual, sebenarnya bukan dari segi visual, jujur aja dari segi audio dan visual itu menurun drastis dari film sebelumnya. Ini adalah poin yang sangat amat gua sayangkan gitu loh. Kenapa? Soalnya kan gini loh, rata-rata film trilogi ini kan 28 Years Later ini kan pengen dibuat trilogi ya, 28 Years Later, The Bone Temple, sama satu lagi gue nggak tahu apaan, ya kita lihat aja nanti gitu. Nah ini tuh bener-bener fatal banget menurut gue ya, karena yang namanya trilogi, titik kesuksesan triloginya itu misal film pertamanya udah berhasil, ya di film keduanya ini pak, film keduanya ini apakah hype atau turun? Kalau misalnya turun, ya gua rasa jangan harap di film ketiganya ini ada kesempatan gitu buat lanjutannya gitu ya. Paling
yang bertahan sampai film ketiganya ini tuh adalah orang-orang yang memang penasaran banget sama ceritanya. Nah, hal ini juga udah terjadi sama apa ya, kemarin gue sempat review apa gue lupa. Nah itu yang dimana film kesatunya oke, di film keduanya ini malah menurut gue flop parah tuh dari segi plot, visual, dari segi actionnya segala macam itu flop. Nah tapi kalau misalnya untuk film ini yang 28 Years Later The Bone Temple ini, gue ngerasa kayaknya emang sih agak penurunan kualitas, tapi cukup dari segi visual dan sama dari segi audionya aja, dari segi scoringnya nggak sebagus yang film sebelumnya itu. Kalau misalnya dari segi audio, gue skip aja, gue pengen fokus ke bagian visualnya terlebih dahulu. Kenapa bisa dibilang kayak turun drastis? Coba lu lihat film ini dari awal sampai habis, rasanya tuh campur aduk. Gue ngerasa di pertengahan film kayak ngerasa ini bener-bener visual yang dihadirin kalau misalnya kita nonton di platform streaming gitu ya. Penyakit kebanyakan film zaman sekarang tuh itu gitu loh. Kenapa kita melihat film sama kualitas film streaming, seri streaming itu tuh nggak beda jauh gitu loh. Jadi ya gua rasa ini tantangan besar bagi para filmmaker bioskop kedepannya, film-film layar lebar kedepannya, untuk kualitasnya itu bener-bener harus jauh di atas ekspektasi kebanyakan orang. Untuk di film pertamanya itu bener-bener bagus deh. Kalian coba langsung compare aja lah, nonton pertama keduanya itu bener-bener beda jauh. Kalau misalnya dari segi visualnya, dari segi editingnya, dari rasa mencekamnya. Bahkan di film ini tuh zombinya itu bener-bener nggak ada rasa mencekamnya sama sekali. Mau dilihat visual dari segi manapun itu bener-bener kagak ada serem-seremnya sama sekali pak. Bahkan ketika ntar ada shot close up ke zombie alpanya, ini udah ada spoiler ya dikit ini, itu tuh bener-bener kayak gue malah ngelihat kayak orang Indonesia asli dah. Gue nggak tahu ya ini kenapa bisa jadi seperti ini gitu. Nah terus gue nggak tahu nih apakah mereka ngeproduksi film ini tuh setelah film yang pertamanya langsung produksi terus langsung editing langsung didistribusiin kayak gitu, atau mungkin produksinya itu langsung bareng 28 Years Later 1, 2, 3 baru mereka editing 1, editing 2, baru ntar editing ketiganya gitu. Tapi kalau misalnya ngelihat dari jaraknya, dari jarak perilisannya, mungkin ya gua rasa positive thinking aja lah, mungkin mereka udah produksi duluan. Bagi kalian yang ada info mengenai hal ini silahkan tuliskan di kolom komentar juga, karena gue seneng banget ketika ada yang berbincang-bincang di kolom komentar, ada yang berpendapat, ada yang berdiskusi, atau ada yang berdebat di kolom komentar juga gitu. Gue rasa cukup untuk bagian visual. Sekarang gue pengen ngebahas bagian plotnya. Kalau misalnya dari segi bagian plot, gue rasa ini masih terbilang cukup aman gitu, karena memang gue sendiri bisa bertahan sampai akhir itu ya karena dari segi plotnya. Menurut gue plot dalam film ini tuh lebih ke arah absurdnya, lebih ke arah justru malah gue nontonnya itu lebih fun. Walaupun ini kayak gue kurang paham genrenya apa, horror, thriller atau gimana. Buat kalian yang belum tahu, gue tuh adalah penikmat film yang dimana bener-bener cuma penikmat film aja gitu. Gue bukan sebuah reviewer film atau kritikus film, gue hanya penikmat film yang dimana ketika gue nonton filmnya, gue langsung ngeluarin unek-unek gue di YouTube ini. Jadi gue tuh kalau nonton film gak lihat trailernya, gak baca sinopsisnya, ya udah jadi tinggal ke bioskop duduk nonton gitu. Bagus nggak bagus, jadi kagak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruh dari ekspektasi trailernya, nggak ada pengaruh dari ekspektasi apa, kecuali ekspektasi dari film sebelumnya, seperti itu aja. Atau mungkin ekspektasi dari kayak hal-hal apa yang mungkin dijanjikan gitu loh. Nah, kemudian balik lagi, kalau misalnya dari segi plotnya, ini nih langsung dibawa dari film yang sebelumnya ke masa yang sekarang ini. Terus juga ada beberapa plot hole yang ada di film sebelumnya juga langsung terjelaskan dengan detail dan cukup jelas, yang ntar kalian nonton aja lah video teori-teorinya atau gimana buat kalian yang belum nonton. Dan bagi kalian yang udah nonton, gue rasa juga pasti ngerasa seperti itu. Akan tetapi ada juga beberapa plot yang dimana dibuat hole lagi. Jadi seakan-akan film kedua ini tuh selain dia menutup lubang plot hole dari film sebelumnya, dia juga membuat lubang baru gitu loh. Tapi untuk komparasi dibuka sama ditutupnya, itu lebih banyak ditutupnya daripada kebukanya. Dan emang film ini memang diniatkan secara jelas dari awal kalau misalnya film ini memang ada triloginya seperti itu. Jadi emang ceritanya itu udah distruktur duluan, udah dibangun duluan. Tapi kenapa tadi gue bisa bilang ini tuh kayak udah format series dijadikan movie, sebenarnya dari segi plotnya juga berpengaruh banget. Berpengaruhnya tuh karena ini coy, kayak apa namanya, dari segi pacingnya, dari segi perpindahan ceritanya itu bener-bener cepet banget. Kayak misal dari Act 1 ke Act 2 ke Act 3 nya itu bener-bener cepet banget coy. Gua sendiri kayak nih kalau misalnya orang dibuatin dalam film series, gua rasa itu bakalan lebih fokus gitu, karena emang banyak banget cerita atau plot
yang pengen disampaikan dalam film ini. Kalau dari segi durasi gua rasa nggak kurang, tapi kalau misalnya dari segi kepuasan gua rasa ini sangat amat kurang gitu, karena memang durasi kalau misalnya film bioskop itu bertentangan sama durasi gitu. Makanya kalau kalian lihat emang kayak film-film Avengers Endgame itu kan emang durasinya lebih dilamain, atau kayak film Star Wars aja yang ceritanya menurut gua cukup simple, durasinya itu jadi lebih banyak gitu kalau misalnya dijadiin movie ya, karena emang dari segi kepuasan dan dari segi apakah penonton tersampaikan isi pikirannya, isi ceritanya ke dalam otak mereka, itu tuh bener-bener sangat berpengaruh dari segi durasinya, dari segi pacingnya gitu, dari segi kecepatan alur ceritanya. Dan yang paling gua nggak nyangka di film ini tuh, ini film absurd banget ya, itu dia yang gua bilang tadi, gua jadi lebih ke bawah fun-nya daripada gua ke bawah takutnya. Kalau misalnya dari segi jump scare-nya itu gampang banget ketebaknya, nggak ada jump scare yang surprise banget menurut gua, bahkan di akhir-akhir nanti ada satu jump scare, dan itu pun gue nggak tahu ya apakah kalian emang menduga-duga jump scare-nya itu, tapi kalau misalnya gue sendiri sih gue sangat amat menduga jump scare-nya, karena gue udah tahu treatment filmnya ini tuh bakalan terjadi seperti apa. Karena gue sendiri tuh adalah otak-otak orang absurd, jadi gue tuh tahu lah pembawaan ceritanya yang kedepannya akan terjadi seperti apa. Tapi kalau misalnya dari segi alur ini bener-bener nggak ketebak banget gitu. Bahkan dari segi klimaksnya, dari segi tingkat terakhir pertarungannya ini tuh kurang banget menurut gua. Kayak misal bahkan zombie-zombinya ini dibuat jadi lebih nggak serem dalam film ini gitu. Kita tuh lebih banyak dapat dialog dalam film ini, dan juga dalam film ini tuh ya klimaksnya tadi yang gua bilang itu bener-bener kayak ngerasa kurang diklimaksin gitu. Ya memang karena film ini makin lama bakal makin padat ke arah ketiganya, tapi yang gua rasa di film ketiganya nanti bakalan lebih damai. Jadi kayak zombinya itu ya udah kayak cuman sekedar hidup aja. Ini tentang gimana tentang drama. Kalau misalnya sebelumnya kan drama keluarga di tengah wabah zombie, kalau misalnya sekarang ya ada drama lagi antara organisasi mungkin, tapi di tengah wabah zombie gitu ya. Jadi untuk zombinya sendiri gua rasa itu kayak cuman sebagai atmosfernya doang dalam film ini. Yang gua rasa untuk film ketiganya gua nggak tahu, mudah-mudahan atmosfer zombinya ini lebih kerasa mencekam lagi lah. Dan terakhir gua bakal ngasih rating untuk film ini 6,5/10. Sorry banget ini jauh dari film pertamanya. Dan ya langsung saja terima kasih. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain di kolom komentar, silahkan tulis pendapat kalian. Kita lanjut debat di kolom komentar. Bye bye.